Jawaban saya waktu itu, kegagalan terbesar saya adalah ketika saya tidak mampu melawan rasa takut yang ada di dalam diri saya. Oh, terus? Kemudian cara saya mengatasinya. Oke, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku Ridaya Norista. Kali ini sama Yuk yang cantik. Wih, tadi kan sama udah yang sama yang ganteng-ganteng, sekarang yang sama cantik-cantik. Wih, siap. Hujan Panas Resto adalah restoran yang menyediakan varian mie dengan bumbu pilihan yang sudah diracik dan dikemas menarik. Cukup dengan membayar 10-12 ribu sudah mendapatkan makanan dan minuman di sini. Kafe dan resto yang berada di Jalan Mastrip, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo, tepatnya berada di SPBU Mastrip. Varian menu yang bisa kalian pesan yaitu mie badai, mie kuah, bakso gurih dan manis banjir, mie coklat, dan masih banyak lagi varian menunya loh. Nah, kalian bisa langsung pesan dan kepoin Instagramnya @hujanpanas.id dan sudah bisa dipesan melalui ojek online kesayangan kalian loh. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, kerabat, atau pacar kamu ke Hujan Panas Resto sekarang juga. Ada di segmen siapa dia siapa. Sebenarnya dia itu siapa sih? Backgroundnya, profilnya, dia tuh backgroundnya seperti apa, dari mana, sekolah kah atau kerja kah? Kita langsung kenalan aja sama yang si cantik ini. Silahkan kakak. Halo, perkenalkan saya Dia Ayu Zahisha Augusta, biasa dipanggil Sasa, sebagai Yuk Kota Probolinggo tahun 2020. Wih, sadis. Yuk Kota Probolinggo, ya bener gak sih? Iya, betul. Bener. Yuk tahun 2020 ya? Iya. Yuk tahun 2020. Oke, backgroundnya Yuk Sasa ini sebagai apa? Saya sebagai mahasiswi di Universitas Udayana di Bali. Udayana di Bali. Jadi sebelum mengikuti ajang Kang Yu ini sudah kuliah sebelumnya atau memang gimana? Karena saya udah semester 4 dan waktu ikut Kang Yu itu semester 3, jadi udah di tengah-tengah kuliah. Oh, di tengah-tengah kuliah. Oke. Kalau mengikuti ajangnya sendiri nih yang ada di Kota Probolinggo, ajang Kang Yu-nya sendiri, itu tahu dari mana sih? Tahu dari banner Kang Yu yang ada di jalan. Yang ada di Bra itu biasanya. Iya, betul. Oh, biasanya lewati kayak gitu. Oh, dari situ. Iya. Memang dari dirinya sendiri kah atau orang tua yang kepengen menjadi Kang Yu gitu? Awalnya dari orang tua, karena dulu itu saya orangnya pemalu, terus nggak berani nyoba banyak hal. Terus sama orang tua tuh kayak di-push, akhirnya iya ya ternyata ini tuh bagus juga buat saya coba kayak gitu. Akhirnya apa yang berubah dari kamu? Banyak, karena di Kang Yu kita belajar personality, belajar public speaking kayak gitu kan. Jadi kayak etika makan, table manner itu kita belajar, terus cara kita bicara di depan umum itu kita juga belajar, terus cara kita berdandan itu juga diajarin. Wow, jadi merubah basicnya kamu yang pendiam sekarang udah berani. Iya. Wow, dan udah mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Tapi memang dari
SMA, dulu SMA mana? SMA SMA 1. SMA Negeri 1. Dari SMA 1 memang udah kayak ikut organisasi-organisasi gitu kah, atau memang ya udah sebagai siswa ya diem aja gitu? Iya, dulu saya tuh ya siswa biasa yang cuman nggak ikut organisasi, cuman ikut ekskul biasa gitu. Oh iya? Heeh. Oh jadi nggak ada basic yang organisasi-organisasi itu gimana, itu nggak ikut berarti? Nggak ada, saya baru mulai gimana ya, mencari aktivitas di luar akademis itu mulai dari kuliah ini. Jadi Mulai baru dari join kuliah. organisasi itu ya kuliah ini kayak gitu. Oh mulai dari kuliah berarti. Kalau pas Iya, SMA betul. udah masih diem-diem aja Masih ya? diem-diem aja, cuman sekolah pulang paling juga ekskul kayak gitu. Ekskulnya itu ikut apa? Ikut fotografi. Ikut fotografi yang maksudnya ya main skill ya, nggak main pembicaraan kayak gitu. Tapi kan kalau Heeh, Kang Yu di sini kan harus memberanikan diri untuk berbicara, di depan public umum. speaking ya. Iya. Itu kamu belajar dari mana? Yang pertamanya kamu tuh malu-malu, diem, itu belajar dari mana sih? Jadi awalnya kan saya kuliahnya jauh di Bali. Iya di Bali. Dan di Oke. situ saya nggak punya temen. Saya sendirian merantau kan. Kalau Anak rantau misalnya dari Probolinggo iya sendiri. sendiri. Senam PTM. SBM. SBM nggak tuh, keren. Jadi Terus kan kalau kita nggak buka diri buat orang luar, kita bakal nggak punya teman terus kayak gitu. Jadi aku mulai membuka diri, mulai belajar ngomong, mulai belajar ikut organisasi itu ya mulai kuliah itu. mulai kuliah itu ya. Berarti kan dimulai kuliahnya sebelum pandemi nih. Iya. Berarti sempat ada di Bali 1 tahun. Iya betul. Wow. Perasaan kamu pada saat ada di Bali dan memang pertama kali nih ya, pertama kali sebelum mengikuti Kang Yu ya, di Bali kamu sendirian, cara untuk membuka omongan sama orang lain tuh gimana sih? Oke. Ini nih buat teman-teman, tips buat teman-teman yang memang orangnya pendiam dan memang masih belum bisa kayak membuka diri gitu. Iya. Silakan. Jadi awalnya yang pertama itu pasti lawan rasa takut dulu. Jangan takut kelihatan SKSD, jangan takut kelihatan apa sih di orang kayak gitu. Jangan. Kalian yakin aja orang lain tuh juga pasti butuh teman, butuh kenalan juga kayak gitu. Terus biasanya kalau mulai obrolan tuh mulai dari namanya siapa, asal mana, sama hobinya apa. Kita harus Oke. tahu kesukaannya apa. Jadi nanti kita bisa punya topik tuh dari sana. Jadi mulai ada topik dari situ karena udah tahu kesukaannya apa. Jadi kayak biar disambung-sambungin kayak gitu. Iya. Oh, oke. Perasaan kamu pada saat ada di Bali sendirian itu gimana? Sendirian ya? Sepi rasanya. Awal belum dapet teman tuh kayak sepi. Paling juga teman kelompok ospek itu pun cuman ngomongin tugas ospek doang kan, terus habis itu udah sepi lagi gitu. Oh, oke. Yang dari Jawa Timur khususnya Probolinggo tuh cuma 1 orang aja? Dikit. Cuma kamu aja? Iya. Jadi di sana teman-teman dari mana aja? Bali kah atau memang Banyak, dari luar Jawa? kebanyakan dari Bali. Cuman akhirnya saya dapet temen deket itu dari Jawa Timur juga. Dari Kota Blitar, terus sama dari daerah Jakarta, Bogor gitu. Oke, dari situ kamu mencoba untuk mengikuti ajang ya, ajang Kang Yu ini udah berani nih berarti? Iya udah punya gimana ya, cara ngomong sama seseorang itu akhirnya aku bisa gitu loh, nggak Oke. yang diem pemalu kayak dulu lagi. Terus apa yang merubah dari kamu yang dulu sama yang sekarang yang udah mengikuti Kang Yu ini? Oke, Kamu lebihnya apa? Terus gimana ya gitu? mungkin kalau sekarang itu lebih kayak tadi yang saya jelasin, kan tadi di Kang Yu juga diajarin soal etika, cara berbusana. Jadi kayak di Kang Yu setelah jadi Kang Yu itu juga lebih jaga penampilan, jaga cara ngomong juga kayak gitu. Oke. Kalau di luar sana pun pada saat kamu memang nggak ada tugas ya, nggak ada tugas dari Kang Yu, apakah cara berpenampilan kamu itu dari Kang Yu-nya itu juga atau gimana? Menurutku sih bukan menurutku sih, tapi emang iya, soalnya kayak biasanya dulu tuh aku sebelum Kang Yu kayak keluar main pakai sendal jepit. Terus mamaku tuh semenjak aku jadi Kota Probolinggo, "Kak, kok pakai sandal jepit sih, pakai sepatu?" gitu. Oh jadi ada perubahan juga ya Iya. cara mainnya kalau pakai sandal jepit. Biasanya kan dulu ya kalau
mungkin ya aku pun kayak gitu. Mungkin kalau kayak aku pun ya udahlah cuek aja kayak gitu ya. Tapi karena ada gelar ya. Karena ada gelar yuk yang akan membawa nama baik kamu di situ mungkin. Jadi harus berpenampilan memang oke dari atas dari bawah sampai bawah gitu. Yang biasanya yang model-modelin penampilan-penampilan kamu pada saat keluar itu siapa sih? Mama kamu kah atau Enggak kamu sih, aku sendiri? sendiri. Oh, Cuman kamu sendiri. mama cuman suka komen aja kalau nggak Oh, sesuai sama yang dia mau gitu. tapi kamu nurut ya? Iya dong, mau gimana lagi ya? Lebih untuk yang lebih baik kayak Iya, gitu. Terus pada saat ada daring nih, ada daring sama ada kegiatan yuk ke Probolinggo, apakah pernah tabrakan jadwalnya atau gimana? Pernah, satu hari karena, tugasnya tuh kan dadakan. Jadi karena tabrakan, tugasnya dadakan, terus tugasnya karena dadakan kan nggak bisa dong kita delegasiin ke siapa, mau cari ganti itu kan susah karena waktunya mepet. Jadi akhirnya, saya minta surat dispen ke dinas, terus, saya izin kuliah. Akhirnya izin kuliah. Wow, tapi nggak ada, maksudnya nggak ada yang siapa di sini yang terbaik atau enggak, itu enggak, maksudnya enggak dibandingin itu sama kamu, ini Kang Yu dulu Kak atau kuliah dulu atau gimana? Oh, pasti dong. Maksudnya Oke, dilihat dulu, oke. kegiatan Kang Yu-nya nih yang Yang seperti seperti apa? apa, bisa didelegasiin apa enggak. Kalau masih bisa didelegasiin ke, Yu yang lain, itu saya lebih memilih kuliah. Cuman kalau emang butuhnya saya, ya saya. Oh gitu. Jadi kamu tetap memilah-milih berarti di Iya, sini betul. ya. Oke, dan memang pendidikan itu penting ya teman-teman. Yes. Pendidikan itu penting, tapi profesi kita yang sebagai di samping kita itu ya itu adalah kewajiban sebenarnya ya, tanggung Betul. jawab ya. Iya. Oke, keren banget. Terus kalau kalau pemilihan pada saat grand final ya? Grand final nggak sih kalau Iya, 3 besar itu ya? iya grand final. Grand final. Nah, pada saat itu, memang kamu pede untuk kamu menang kah? Atau, ya sudahlah kayak gitu. Di Kan biasanya kan ada sih ekspektasi, "Wah, aku kayaknya menang nih," kayak gitu. Kalau kamu gimana? saya sendiri waktu grand final kan diumumin dulu 3 Oke, besar, terus Yu-nya tuh balik lagi ke backstage heeh. buat nanti maju lagi buat jawab pertanyaan. Itu saya deg-degan lah pasti. Ya Terus pastilah, kita namanya tahu ajang juga ya. 3 besar itu saingannya sama-sama bagusnya gitu loh. Jadi kayak, ya gimana ya, tapi di sisi lain, orang tua saya kan juga lihat, terus itu kan juga disiarin di TV, banyak yang lihat juga. Jadi saya mendorong diri saya untuk do your best gitu. Do your best. Terus pertanyaan apa, yang terakhir itu pertanyaan apa yang Yang di bisa grand final yang di itu. grand final itu? Itu pertanyaan tentang gini pertanyaannya, Mhm. kegagalan terbesar apa yang pernah kamu hadapi di hidup Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Seperti Oke, kamu jawab gimana? Jawaban saya waktu itu, kegagalan terbesar saya adalah ketika saya tidak mampu melawan rasa takut yang ada di dalam diri saya. Oh, wow. Terus? Kemudian cara saya mengatasinya itu dengan cara, mulai, mengenali diri saya, mencintai diri saya dan mengembangkan potensi yang saya miliki untuk, memecahkan rasa takut itu. Wah, ini nih, cocok banget jadi motivator nih di sini nih Aduh. kayaknya. Bener. Mulai tadi dia cerita, dari awal dia ada di Bali, sampai dia ngomong, "Aku kayaknya butuh temen," memang ya. Iya. Dan memang dia sendiri jawaban terakhir pada saat Kang Yu itu Iya, kayak itu gitu juga. relate gitu, Relate ya, jadi heeh. kayak nggak dibuat-buat berarti ya? Iya, memang berdasarkan pengalaman saya. Oh jadi gitu. Nah ini buat teman-teman yang memang rasanya takut untuk kenalan gitu ya. Iya. Biasanya kan ada, kamu biasanya tipenya kayak gitu ya? Iya, Takut biasanya untuk kenalan. saya tuh maunya disapa dulu gitu loh. Tapi kalau disapa dulu itu bukan berarti dia tuh sombong. Bukan, cuman emang tipenya aja yang Tipenya kayak aja yang gitu. seperti itu, Iya. dan memang tipenya malu dan memang diem orangnya kayak gitu ya gak sih? Iya. Wah, bukan sombong. Kalau buat teman-teman yang mau menyapa Yuk Sasai, sapa dulu. Soalnya dia kalau nggak disapa dulu mungkin ya akan diem. Nggak tahu kalau yang Iya, sekarang. iya. Oke, pada saat itu kamu menjawab dengan lantang seperti itu pada Iya, saat. betul. Oh wow. Terus nilai itu ada nilainya nggak sih? Ada, cuman kita nggak tahu nilainya. Oh, nilainya tetap di-keep sama Iya. juri-juri. Kalau boleh tahu juri-jurinya itu siapa aja sih?
Jurinya ada dari Yuk Kota Probolinggo yang pertama. Terus ada Kang Stebi. Kang Stebi, Mas Stebi, halo. Terus ada Raka Raki Jawa Timur 2018. Oh, ada ya? Rakanya aja yang Rakanya aja yang di sini. Iya. Terus dosen pariwisata Univ Jember sama 5 udah deh kayaknya itu aja. Oh, 5 aja, 5 juri. 4 juri besar ya. Takut gak sih pada saat itu? Takut. Iya dong. Iya dong. Deg-degan banget. Itu nggak pakai polling SMS ya? Ada untuk nyari Yuk favorit, Kang favorit. Oh, Yuk favorit dan Kang favorit. Kalau Kang sama Yuk favoritnya siapa? Untuk Kang favoritnya ada Kang Aldi, Yuk favoritnya ada Yuk Iza. Oke. Pada saat ajang itu memang pasanganmu itu adalah Kang yang sekarang atau memang bukan? Bukan. Dulu pasangannya siapa? Dulu pasangan saya itu Kang Michael Jonathan yang sekarang dia gelarnya wakil 1 Kang Kota Probolinggo. Oke, dulu berarti itu bukan pasanganmu. Bukan. Jadi akhirnya menjadi iya setelah grand final baru deh. Oh gitu, jadi berbeda-beda ya. Kirain memang mulai dari awal itu satu pasangan udah menang kayak gitu. Oh, enggak. Jadi sendiri-sendiri. Iya. Oke, Kangnya sendiri, Yuknya sendiri akhirnya dipilih yang terbaik menjadi Kang dan Yuk Kota Probolinggo. Gitu. Terus nih, apa yang kamu lakukan pada saat kamu menang pada saat itu? Kapan nih? Waktu malam grand final. Iya. Juara menjadi Kang dan Yuk ya? Iya. Gimana? Ya pasti bersyukur banget lah maksudnya. Gak nyangka ya. Terus perasaan aku di situ juga aku bilang sama aku jangan berbesar hati karena masih ada tugas yang akan diemban 1 periode ke depan kayak gitu. Ya ini berarti aku harus ngejaga baik-baik tanggung jawab aku kayak gitu. Tanggung jawabnya besar ya di sini, bukan hanya kayak yes aku jadi Yuk Probolinggo, nggak kayak gitu doang ya. Bukan hanya ajang-ajang yang ecek-ecek, ini adalah tanggung jawab kayak gitu. Wah keren banget. Terus gimana sih menjaga kayak ya aku punya tanggung jawab, aku harus bisa kayak gitu. Gimana sih maksudnya? Apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan teman-teman Kang Yuk, sesama teman-teman Kang Yuk untuk merangkai, membuat program yang sama-sama akan kita jalankan untuk memajukan pariwisata Kota Probolinggo. Oh iya, tetap Kang Yuk tetap pariwisata ya. Pariwisata. Katanya juga ada yang sama pariwisata sama kuliner. Benar gak sih? Iya, jadi pariwisata itu selain destinasi tempatnya juga kuliner juga. Kulinernya juga untuk mengangkat UMKM ya? Iya, betul. Katanya juga ada vlog. Iya, ditunggu aja. Soalnya tadi ada sama Kangnya itu juga ngomong. Nah, sama nih. Apa sih senengnya itu jadi Yuk Kota Probolinggo? Susahnya bukan susah sih, tapi kayak lebih ke tantangan yang harus kita pecahkan sama-sama. Yaitu mengembangkan pariwisata dan dengan kondisi saat ini yang masih pandemi, jadi kan masih itu susah banget sih. Turun banget itu para pengunjungnya itu kan turun banget yang datang. Jadi takut ya. Gimana sih cara kita untuk tetap majuin dan promosiin pariwisata di Kota Probolinggo ini di era pandemi? Berarti melewati sosial media tetap? Iya pasti. Cuman soalnya kan selama pandemi ini kebanyakan orang itu main mereka itu kebanyakan di depan gadget, sosial media, depan gadget. Jadi yang mereka lihat tuh pasti sosial media. Jadi disitulah kita promosiin pariwisata. Oke, terus senengnya jadi Yuk Kota Probolinggo. Senengnya kita punya wadah untuk mengumpulkan aspirasi kita untuk memajukan pariwisata bersama-sama dengan orang-orang Kang dan Yuk yang mana mereka tuh punya tujuan yang sama. Kayak gitu. Oke, wah seneng banget ya, pasti banyak banget teman-teman yang satu frekuensi nih sama betul, kamu. Satu frekuensi. Yang mana nantinya akan mewujudkan tujuan itu menjadi nyata. Semoga iya. Amin. Dan semoga nih buat teman-teman yang mau main-main sama Kang dan Yuk Kota Probolinggo boleh nih. Bener gak sih? Boleh banget. Langsung aja kalau kantornya sendiri atau base campnya yang Kang Yuk itu di mana? Itu kita jemputnya base camp atau kantor atau gimana?
untuk base camp kita baru ada kayak tempat kesekretariatannya Kang Yu ini ada di Kademangan di rumah sekretaris Kang Doni Kota Probolinggo. Oh, di sana jadi kumpul-kumpulnya di sana juga. Iya. Oh, wow, ada di Kota Probolinggo. Nah, ini buat teman-teman yang mau diskusi atau tanya-tanya, boleh ya datang ke sana. Kak, aku gini, Kak, aku gitu. Aku kepengen nih pariwisata ini. Mungkin Kalau bisa. punya ide bisa banget Iya, disalurkan. disalurkan idenya. Iya. Atau langsung datang ke sini juga boleh. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan kita tanyakan kepada Kang Yu. Weh, Waduh. siap. Apakah Kang Yu hanya mengurusi pariwisata Kota Probolinggo? Nanti itu kalian tungguin aja. Ada di segmen selanjutnya lah ya nanti. Nah, ini buat Yuk Sasa, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semuanya, mungkin teman-teman remaja ini khususnya, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Apa sih yang akan kita lakukan pada saat pandemi seperti ini? Apakah kita hanya diam di rumah kah atau menunggu daring atau gimana? Oke, Silakan. untuk generasi muda, pandemi ini bukan batas kita untuk melakukan sesuatu, karena semakin kita terbatas itu akan semakin mengasah kreativitas yang kita punya. Gunakan apapun yang kalian punya untuk mengembangkan diri kalian dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Wih, siap. Nggak sama kunang-kunang, soalnya tadi Kang pakai kunang-kunang. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak pakai kunang-kunang. Nggak Nggak ada. Kamu boleh tahu kamu jurusan apa? Psikologi. Siap. Pas jadi motivator di sini. Aduh. Nanti kalau teman-teman senang sama kata-kata mutiaranya Yuk Sasa, boleh Yuk Sasa kasih lagi ngasih kata-kata mutiara lagi buat teman-teman Motivasi. semuanya. Motivasi ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Yuk Sasa, silakan. Udah itu aja. Nah, jangan kalau pandemi ini ya jangan dibatasi ya. Iya. Soalnya kita semakin tertekan kita semakin kreatif. Betul. Semakin tertekan kita makin kreatif. Oke, ada Instagram Yuk Sasa, mungkin teman-teman semuanya bisa ngefollow. Oke, kalau mau tahu aku lebih dekat, mau kenal aku lebih dekat, bisa di-follow Instagram aku @zahisyahau_. Wih, siap. Itu sulit ya. Agak ribet emang. Namanya juga panjang ya. Nggak apa-apa. Tapi kita manggilnya Yuk Sasa aja ya. Bener. Bener, emang simple Sasa. Simple Sasa. Oke nih buat teman-teman, jangan lupa di follow Instagramnya NTV Kita Official, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya, subscribe juga boleh. Karena subscribe itu gratis ya Yu ya. Betul katanya. Nah, katanya Yuk Sasa, kalian jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena kita nggak tahu ya kedepannya kita kayak gimana. Iya. Bener. Kayak Yuk Sasa yang diem, yang nggak tahu apa-apa, yang memang takut ya untuk kenalan, akhirnya dia bisa mengembangkan diri menjadi Yuk Kota Probolinggo. Keren gak tuh? Keren banget. Nah, itu tadi adalah sekilas profil dari Yuk Sasa yang belum jadi apa-apa, sekarang sudah menjadi Yuk Kota Probolinggo. Silahkan ditonton sampai habis, semoga menjadi inspirasi kalian semuanya. Saya pamit sama Yuk Sasa ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. And see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV